warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my study channel. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih manajemen kurikulum? Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, untuk definisi manajemen kurikulum menurut Syafarudin dan Amiruddin pada tahun 2017, manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Rusman pada tahun 2009, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas, agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yakni menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, kooperatif, yaitu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu kegiatan manajemen kurikulum. Pertama, tahap perencanaan. Analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk, seperti pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua, tahap pengembangan, yakni perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, penentuan cara mengukur hasil belajar. Yang ketiga, tahap implementasi. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat pemilihan proses dan hasil belajar, setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat, tahap penilaian untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks input proses, produk, atau CIPP. Materi pembahasan yang kedua yaitu manajemen pembelajaran. Apa sih pembelajaran? Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh berkembang secara optimal. Manajemen pembelajaran adalah pemanfaatan sumber daya pembelajaran yang ada, baik faktor yang berasal dari individu yang sedang belajar maupun faktor yang berasal dari luar individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran ini meliputi aktivitas-aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran. 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 2. Standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum. 3. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang terlibat atau struktur organisasinya. 4. Merupakan gambaran kurikulum yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. 5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, serta menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Jadi, kesimpulan dari materi pembahasan manajemen kurikulum dan pembelajaran ini berkenaan dengan bagaimana kurikulum dan pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan atau dievaluasi dan disempurnakan oleh siapa, kapan, dan dalam lingkup mana. Sekian video tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis evaluasi di description box. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.